Kita tidak mau kemana nih ceritanya nih? Tidak mau mandikan ini, apakah dengan pakai selang atau dengan pakai gayung? Bapak, kira-kira mana yang di sini? Mau selang atau gayung? Saya tanya dulu. Selang atau gayung? Selang. Gayung. Selang atau gayung? Nah, maksudnya yang setujunya selang atau gayung? Selang atau gayung? Selang. Ibu selang atau di gayung? Hah? Sepakat gayung semua. Perempuan gayung. Kalau pakai selang boleh. Boleh. Enggak salah. Kalau pakai selang boleh. Tapi itu orang tua kita. Masa orang tua kita macam dorsmer? Adabnya mana? Satu. Yang kedua, mubazir air. Sedang gosok air hidup. Kalau ini berapa kali gayung nih? Satu. Tangan dapat pahala. Ambil lagi dapat pahala. Ambil lagi dapat pahala. Ambil lagi dapat pahala. Jadi ini yang lebih baik. Jadi ini yang lebih baik. Maka yaitu adalah dengan cara gayung. Tapi kalau misalnya ahli waris memintakan kepada kita misalnya yang pengurus pakai gayung, ya kita nggak boleh. Oh nggak bisa bu, capek kami mau pakai selang. Nggak, kita harus ikutin. Karena kita sigosil, karena kita mandikan. Dia mau ingin orang tuanya banyak rahmat. Maka anak itu, cobalah kita kecil aja dimandikan pakai orang tua, pakai selang, menggap-menggap. Kemana hati nurani kita ini ketika orang tua kita meninggal dipakai selang? Itu karena anak-anak itu karena nggak paham aja ilmu. Coba kalau paham dah. Oh bapak ini rupanya ngapa? Di selangnya gini nih, masuk. Nggak apa-apa, hukumnya boleh, tapi kurang adab. Adab kurang. Kemudian pahala sedikit pakai selang daripada pakai ini. Makanya embernya itu dia letaknya tinggi, supaya tidak terpecikkan air itu. Tapi air selang itu punya mana? Letak aja di tempat itu. Kalau habis air ada hidup kan? Nah, hidup. Nah, itu dia. Saya lebih cenderung lebih afdol dengan selang. Tapi bila ada orang daripada dengan gayung. Tapi kalau ada orang pakai selang, enggak saya larang. Silakan. Kan itu orang tua dia. Kalau orang tua saya misalnya meninggal, ini hak saya. Artinya bapak nggak bisa harus ikutin gitu. Cara saya mandikan sendiri kok. Karena orang tua inilah yang mendidik kita dengan sampai sekarang ini kita bisa menjadi orang berada. Baik, Bapak sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia cara untuk kita memandikan. Anda memandikan mayit, maka yaitu jenazahnya akan kita angkat. Sudah kita? Satu lagi. Sunat di tempat pemandian wangi. Yang utamanya itu pakai apa? Bukhur. Kapur barus, lari orang nanti. Itu ngusir kecoa itu. Kenapa kita pakai yang lebih wangi? Karena dia keluarkan kotoran. Bau itu supaya orang yang di sana tidak merasa buruk sangka kepada mayit. Pakai harum. Orang di kampung-kampung itu tak ada bukhur, dipakainya bunga, jeruk. Jadi coba kalau udah bau dituangkan jeruk itu, wah nggak ada bau lagi tuh, hilang tuh baunya. Hilang, siram dulu dengan air bunga tuh. Nah, kalau sekarang kan udah enak, nggak usah pakai bunga lagi, pakai bukhur. Enggak juga malu pakai bukhur, takut nanti dipikirnya dukun pula. Semprotin. Ada semprot. Nah, yang wangi tapi. Yang betah orang yang mandikan di dalam itu. Dan nampak baik sangka orang mayit ini harum gitu. Itu satunya. Jelas ya? Ini taruh pewangian atau bukhur atau lain sebagainya. Itu sunatnya. Baik. Ini bersih nggak di bawah nih? Bersih kan? Nah, meja lah. Satu meja aja. Ya. Baik, Bapak sekalian. Sudah selesai dalam bidang ini, adab-adabnya di sini, untuk menghadap kiblat dan sebagainya untuk memandikannya.
maka yaitu harus dipersiapkan semuanya dulu, baru kita angkat mayat. Nah, kalau mayat kita angkatkan, semua belum persiapkan, lama dia nunggu. Maka kita persiapkan dulu alatnya, apa-apa saja yang harus dipersiapkan, apa saja. Jadi jangan buru-buru. Semua itu tak perlu diburu-burukan untuk daripada mayat. Enggak. Ini mempersiapkan saja, ya udah waktunya lama. Mempersiapkan saja, jangan sampai tinggal. Lebih lagi untuk orang tua kita, lebih lagi untuk keluarga kita. Yaitu persiapkan semua, mejanya siapkan semua, airnya siapkan semua, sabunnya. Siapkan pula ini apa nih? Ketembatnya. Siapkan pula yaitu kapasnya. Siapkan pula daripada kain perca. Mana sini tisu aja, tisu. Mana? Ini tisu. Ini anggap kain perca. Kira-kira 5 kali 5 cm. Kira-kira. Ini kain perca ini. Ini buat sekitar 15. Dari ambil di kain kapan? 15 atau 2, 3. Gunanya apa? Gunanya setiap kali ada kotoran-kotoran yang ada si mayit, baik tek mata, tai telinganya, tai hidung, tai mulut, darah, maka ini fungsinya. Apa fungsinya? Tiap-tiap matanya nih pakai tangan kiri. Nih. Ambil tai matanya satu. Dah satu diangkat ini, buang. Jangan pakai ini lagi. Ini adabnya nih. Ambil ini lagi, tai telinganya lagi. Angkat lagi, buang. Ambil lagi, buang. Jadi buat 15. Itu paling lah. Nah, ini gunanya yaitu kain-kain yang untuk pemandian. Untuk pemandian. Nah, di situ kita akan praktekkan. Bila dia pakai gunting kuku boleh? Gunting kuku boleh, enggak apa-apa, tapi nanti kukunya itu boleh letakkan lagi, tapi hukumnya makruh. Hukum makruh. Sisir letakkan sini. Gitu ya. Nanti sisir harus ada. Dalam pemandian harus ada sisir. Mana tahu dia gondrong kan rambutnya? Enggak tahu. Rambutnya disisir ya. Lebih lagi perempuan. Ya, perempuan nanti disisir terus ditocang. Rambutnya ditocang, tocang 3. Tahu kan, Bu? Mungkin Ibu sudah kan? Ada enggak? Bu Itra pernah ikut? Yang lain, WP, ikut mandikan di lapangan ada rambutnya ditocang. Dikepang 3. Kepang 3. Saya waktu enggak tahu perempuan, tapi begitulah di kitab kan. Nah, dikepang nih. Kepang 3 deh. Kepang 3. Itu perempuan setelah disisir. Kalau rambutnya panjang. Nah, kalau laki-laki rambut panjang jangan dikepangkan. Karena dia bukan perempuan. Kalau rambut dia itu laki-laki. Jelas ya? Sisir, gunting kuku, minyak wangi, cotton bud. Kalau misalnya ini enggak ada cotton bud, lidih yang ada, misalnya lidih yang itu masukkan ke kukunya, maka yaitu tinggal ketok aja di sini. Tumpulkan. Supaya enak nanti. Jadi ini nanti fungsinya nanti ini semua asisten di sini membersihkan, baik di telinganya, baik di hidungnya, baik di kukunya, semua bersihkan. Ikut bekerja. Jadi jangan duduk berdiri sini aja nggak ada kerja. Turun gajinya nanti. Jadi asisten di sini harus ada fungsinya nih, dia harus tahu. Jadi ketika memandikan itu nggak ada lagi. Ini ya harusnya nggak ada nih briefing itu nggak ada, udah paham betul itu, nggak perlu dikasih tahu lagi. Makanya yang memandikan ini bukan hanya sekedar mandi, harus paham fikih tentang airnya, ya, tentang makruhnya, tentang sunatnya, tentang adabnya, dia harus paham. Makanya membutuhkan waktu untuk belajar ini, fikihnya dia harus tahu. Setiap ada perkara maka dia harus alim dalam tentang jenazah. Alim, harus paham dia tentang ini. Modal kan, enggak semuanya. Ada ustadz juga model ceramah, fikih enggak tahu. Ada dia ustadz juga mandikan jenazah enggak mau, bahkan takut dia. Ada, dia sendiri enggak bisa, dia cuma modalkan ceramah aja. Untuk memandikan enggak. Kalau
orang yang alim, semua bab paham dia, semua bab tahu. Itu alim namanya. Itu orang alim. Orang yang memuliakan orang alim, maka Allah angkat derajatnya. Jadi oleh karena itu, bila bapak paham ini, ibu paham ini, berarti alim. Itu namanya alim, dah paham. Jadi belajar tentang perkara-perkara yang demikian ini. Harus orangnya faqih tentang janaiz, yaitu jenazah.